Nah, langsung saja sekarang kita compare 96-98 era Soeharto dan era Prabowo. Siap-siap ya. Indikatornya, pada saat itu Pak Harto berpivot kepada militer Rusia. Oke? Ini jelas, Rusia menjadi pivotnya. Beli Sukhoi tahun 96, ditafsirkan sebagai tamparan ke Amerika. Pada saat yang bersamaan di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barrel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS. Jadi sudah gabung BRICS, beli minyak 150 juta barrel ke Rusia. Wow. Tolak IMF, Soeharto menolak syarat IMF rancang CBS tahun 98. Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Ketika saya bikin tentang dimensi kematian. Oke? Nah, kalau di sini angkanya 43, di sini angkanya 30. Kurang lebih sama, ditolak. Mentah-mentah sama Pak Purbaya. Respon kurs setelah itu, rupiah anjlok dari 2.400 ke 17.000. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Akibat bulan April kemarin pinjaman IMF ditolak. Lihat paralelismenya. Lalu kita lihat tekanan indeks global. Pasar modal, pelarian modal asing, sell off semuanya pada tahun 98 ditambah dengan krisis. Dan muncullah seorang tokoh baru yang disebut namanya Mr. MSCI. Dengan alasan bahwa saham di Indonesia itu nggak transparan, free float-nya rendah. Yes, itulah kelemahan bangsa kita. MBG kelemahan bangsa kita. Kasusnya Pak Nadiem kelemahan bangsa kita. Kasus free float di Bursa Efek Indonesia kelemahan bangsa kita. Itu semua adalah kelemahan yang sengaja dicari. Salahnya bangsa kita sendiri. Kenapa Anda mau dicari? Kenapa nggak mau dibenerin? Dan saya sudah ingatkan di video Pak Prabowo sedang memancing, Prabowonomics. Ini saya sudah ingatkan bulan September 2025. Harus segera bersih-bersih, kalau tidak Indonesia bahaya. Coba nonton lagi videonya, itu adalah signal pertama dari Astronaci. Dan sekarang terjadi. Alasannya free float. Dihajar terus sampai hari ini, agendanya apa? Masalah 18 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI, sampai detik ini rebalancing nggak kelar-kelar, dibanting terus tiap hari.